Bertemu Prabowo, Presiden FIFA Gianni Infantino ingin jalin kerja sama dengan Indonesia dan PSSI. Presiden Konfederasi Sepak Bola Internasional, FIFA, Gianni Infantino bertemu dengan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto di Paris dan berbicara banyak hal termasuk soal kerjasama. Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi juga oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan ini membahas soal peningkatan kerja sama sepak bola secara ekstensif antara FIFA dan PSSI tentunya. Pertemuan yang berlangsung di ibu kota Prancis itu membahas banyak hal, salah satunya soal kerja sama FIFA, Indonesia, dan PSSI. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gianni Infantino melalui Instagram pribadinya, Minggu, 28 Juli 2024. Orang nomor satu di FIFA itu mengaku senang dengan pertemuan bersama Prabowo hingga Erick Thohir. Saya merasa terhormat dapat bertemu dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Paris hari ini dan saya mengucapkan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Indonesia, ujar Gianni Infantino sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu, 28 Juli 2024. Saya juga senang bisa berinteraksi dengan teman saya yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, ucapnya. Dalam pertemuan ini, pria asal Jerman itu memuji sepak bola Indonesia yang telah berkembang dengan baik. Bahkan ia dengan terang-terangan mengatakan bahwa kemajuan yang ditunjukkan timnas Indonesia luar biasa. Hal ini karena belakangan tim Merah Putih mulai menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat. Bahkan timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga berhasil melangkah hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Terbaru timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat perkembangan ini, Infantino pun memuji sepak bola Indonesia yang menunjukkan kemajuan dengan baik. Untuk itu, dalam pertemuan ini ia tak hanya membahas soal kerja sama saja. Akan tetapi, mereka juga berbicara soal bagaimana bisa meningkatkan popularitas sepak bola di kalangan anak muda. Kami mendiskusikan hubungan kerjasama yang fantastis antara FIFA dengan Indonesia dan PSSI serta kemajuan fantastis yang telah dicapai oleh negara tercinta belakangan ini, kata Infantino. Kami juga membahas tentang meningkatkan popularitas sepak bola di kalangan anak muda, jelasnya. Ia juga menyinggung soal keberhasilan dan sambutan hangat Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Menurutnya, FIFA baru pertama kali menggelar event di Indonesia dan dia sudah merasakan atmosfer luar biasa. Bahkan ia dengan jelas mengatakan bahwa sepak bola adalah kehidupan buat orang Indonesia. FIFA juga bahkan telah mendirikan kantor regional di Jakarta saat pembukaan Piala Dunia U17 2023 lalu. Sekaligus saat itu, FIFA juga bekerja sama dengan Indonesia dan PSSI untuk transformasi sepak bola tanah air. Terkait ini transformasi terus dilakukan, bahkan saat ini renovasi stadion-stadion pun tengah berlangsung. Indonesia adalah tuan rumah yang fantastis untuk Piala Dunia U17 tahun lalu dan semua ornak yang berkunjung, termasuk sawah, terpukau oleh kebanggaan dan keramahannya, tutur Infantino. Jelas terlihat bahwa masyarakat Indonesia hidup dan bernafas dengan sepak bola. Dalam pertemuan ini, Infantino juga berbicara dengan Prabowo bahwa ia ingin menjalani kerjasama di masa depan. Tentu saja kerjasama ini dengan Indonesia dan PSSI nantinya. Saya mengatakan kepada Presiden terpilih Prabowo bahwa ia dapat mengandalkan FIFA untuk membantu Indonesia memenuhi potensi sepak bola yang sangat besar dan saya berharap dapat bekerja sama dengannya di masa depan, pungkasnya. ASEAN Cup U19 2024, Indra Syafri punya rekor impresif lawan Thailand, siap akhiri rekor positif Gajah Perang di final. Indra Syafri memiliki modal positif sebelum memimpin timnas U19 Indonesia di partai puncak lawan Thailand, Senin, 29 Juli 2024, malam WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih 61 tahun sukses membawa timnas U19 Indonesia usai mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 di babak semifinal, Sabtu, 27 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat.
Sementara Thailand tampil di final dengan skor yang sama saat menghadapi Australia. Indra Syafri punya rekor impresif saat menghadapi Thailand sepanjang karirnya sebagai pelatih. Ia sudah 9 kali bertemu dengan Thailand selama menjadi pelatih timnas Indonesia di semua level kelompok umur. Indra Syafri sukses mengantongi 6 kemenangan dalam 9 pertandingan. Pelatih 61 tahun tersebut hanya kalah 3 kali, 1 di antaranya melalui adu penalti. Pertemuan terakhir Indra Syafri lawan Thailand terjadi pada final SEA Games 2023. Saat itu, Indra Syafri sukses membawa timnas U22 Indonesia menang 5-2 atas Thailand dan membawa medali emas SEA Games untuk kali pertama sejak 32 tahun yang lalu. Jika dilihat lebih dalam, rekor tersebut makin impresif jika menyaksikan jejak Indra Syafri saat timnya masuk ke partai puncak. Indra Syafri mencatatkan rekor 100% kemenangan saat menghadapi Thailand di partai puncak. Momen tersebut terjadi saat Indra Syafri memimpin timnas U22 Indonesia menjadi juara Piala AFF U22 2019 dan SEA Games 2023. Secara keseluruhan, Indra Syafri juga punya catatan bagus saat bawa timnya ke partai puncak. Sampai saat ini, Indra Syafri sudah berhasil bawa timnas Indonesia ke 4 final di semua kompetisi di level kelompok umur. Indra Syafri hanya sekali kalah saat memimpin timnya di partai puncak. Momen tersebut terjadi pada SEA Games 2019. Saat itu, Indonesia dihajar Vietnam dengan skor 0-3 yang kala itu dipimpin oleh Park Hang-seo. Pada momen tersebut, ada kejadian tidak mengenakan kala Evan Dimas diinjak kakinya oleh Doan Van Hau. Meski punya catatan perkasa, Indra Syafri dipastikan wajib mewaspadai catatan Thailand di ASEAN Cup U19, dulu bernama Piala AFF U19. Thailand tercatat jadi tim tersukses di turnamen tersebut dengan koleksi 5 trofi bersama Australia. Lebih impresifnya lagi, Thailand sukses mengantongi 5 trofi hanya dalam 7 kesempatan di partai puncak. Thailand hanya kalah pada edisi 2010 dan 2016. Ini jadi kesempatan perdana Thailand main di final saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ASEAN Cup U19 2024. Kedatangan Adam Alizé di Persib Bandung bukan kehendak Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui kedatangan Adam Alizé bukan karena kehendaknya tetapi keberadaannya di skuad disambut positif olehnya. Bojan Hodak tidak pernah menyangka bakal kedatangan seorang Adam Alizé, pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini bahkan sampai bingung. Bingung menjelaskan alasan Persib Bandung meminjam Adam Alizé, Bojan Hodak pun meminta awak media bertanya langsung ke manajemen klub. Ex-pelatih Kuala Lumpur City FC itu bahkan mengaku jika sebelumnya ia tidak mendengar mengenai kedatangan sang pemain ke klub. Maung Bandung disebut meminjam Adam Alizé sebelum opsi permanen yang akan atau tidak diambil Persib pada akhir Desember nanti. Sebelumnya Adam Alizé bermain untuk Borneo FC Samarinda. Musim lalu pemain berusia 36 tahun ini mencatatkan 37 penampilan dengan 3 gol dan 4 assist. Bojan Hodak pun tak mempermasalahkan kehadiran sang pemain, ia secara terbuka menyambut kedatangannya dengan positif. Mengenai itu, peminjaman Adam Alizé, Anda silakan bertanya kepada manajemen, ucap Bojan Hodak. Bagi saya yang terpenting adalah dia sudah berada di sini. Saya sebelumnya tidak mendengar dia, Adam Alizé, akan datang ke sini karena ini tiba-tiba, imbuhnya. Lebih lanjut, satu fakta menarik diungkapkan Bojan Hodak soal kepindahan Adam Alizé, bahwa hal itu merupakan keinginan sang pemain. Karena alasan keluarga, Adam Alizé ingin pindah dan hal itu bukan suatu permasalahan besar bagi Bojan Hodak malah membuatnya senang. Dia datang karena dia yang ingin, karena alasan keluarga dia ingin pindah, ujar Bojan Hodak. Namun, bagi saya,
Saya senang dia bisa berada di sini, imbuhnya. Dengan begitu, Persib memiliki opsi alternatif gelandang yang memang menumpuk setelah memiliki Mark Klok dan Rahmat Irianto. Ditambah dua pemain asing yang bergabung di musim ini, Tyrone Del Pino dan Mailson Lima. Amunisi yang bakal diandalkan Persib tak hanya untuk Liga 1 2024, tetapi juga ajang internasional, AFC Champions League 2.